Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuhha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas, jamaah rahimani wa rahimahullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita afiah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk berkumpul di dalam majelis ilmu yang semoga kedatangan kita bukan hanya untuk mendapatkan faedah-faedah ilmiah, namun juga kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kehadiran kita memperberat timbangan amalan kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwasannya apa yang kita bahas pada sore hari ini adalah sesuatu yang berat karena terkait dengan akidah. Kondisi kaum muslimin hari ini, mereka sebagian besar mengalami kerusakan bukan karena ekonominya, bukan karena politiknya, atau mungkin strata sosial dan semisalnya. Namun ketahuilah bahwasannya problema yang dihadapi kaum muslimin pada perkembangan saat ini adalah sebagian besar kaum muslimin mengalami kerusakan akidah. Betapa tidak? Contoh sore kemarin, ada seorang ummahat berkonsultasi kepada saya. Ustadz, ini mertua setiap hari kehilangan uang, Masya Allah. Begitu wakemen gitu. Nah, setiap hari kehilangan uang 150, 200. Kemudian mertuanya ini memberikan saran karena mertuanya mungkin masih ngaji gitu di TV. Nah, bukan orang umum yang memang mereka tidak tahu agama, mungkin dia masih sedikit-sedikit ngaji. Duitnya lebokno Quran, Masya Allah. Jadi mushaf itu dijadikan dompet. Mungkin bagi kita, sebagian kita barakallahu fiik, melihat hal semacam ini mungkin satu hal yang lumrah, karena masih ada yang lebih dahsyat dari hanya sekedar memasukkan uang di dalam mushaf. Bahkan sebagian orang yang berdagang, panjenengan sanjangi tiang-tiang yang berdagang itu, kita tanya mereka, ini lawaran atau selawaran? Ya. Ini
nggak ada apa-apanya atau ada apa-apanya, Pak. Gitu. Bahasa Jawanya lawaran. Ya. Ada kontribusi perdukunan atau tidak gitu maksudnya. Maka kita akan yakin jawaban mereka 90%-nya akan mengatakan niki mboten lawaran. Maksudnya ada bantuan dari dukun dan perjinan. Masya Allah. Kembali kepada contoh yang saya contohkan tadi. Sebagian manusia, Masya Allah, karena takut uangnya hilang dan semisalnya, maka di tempat uang itu diberikan bawang putih, terus kaca, dan juga karet. Pertanyaannya, apa hubungannya uang hilang dengan karet gelang, dengan bawang putih, dan dengan kaca? Nah, bagi kita orang-orang yang memiliki iman dan kita memahami tauhid, maka fenomena semacam ini adalah fenomena gotangnya atau tergerusnya keimanan sebagian besar kaum muslimin. Mereka tidak lagi memahami bagaimana tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena semacam itu bukan fenomena biasa, namun mengkhawatirkan bagi keselamatan akidah mereka. Nah, maka dari itu kajian tauhid semacam ini adalah kajian yang sangat penting. Dan sebagian ikhwah ketika mereka mendengar kajian tauhid, maka biasanya jawaban mereka adalah kajian tauhid itu kajian yang sudah biasa, sudah sering saya mendengarnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari pertamanya sampai akhirnya, bahkan ketika menjelang wafat, yang dibicarakan apa? Tauhid. Inilah Ibrahim alaihi salam. Ketika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Bila Ibrahim Khalilullah, ia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bila sampai ia beribadah kepada selain Allah berupa dengan mengibadati patung-patung dan selain Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan kita hari ini? Yang kita ini, barakallahu fiikum, adalah satu kaum yang sangat lemah, yang sangat jauh dari istiqamah, lebih banyak futur dan semisalnya. Kemudian kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik. Tentunya sebuah kesombongan bila kita tidak merasa takut dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau jatuh kepada hal-hal yang menyebabkan kesyirikan. Maka kita akan memulai kajian pada sore hari ini, yakni kajian kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zamir Jainu yang berjudul Khud Aqidataka Minal Kitab wa Sunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah. Agar apa? Agar terselamatkan diri kita dan kita mengetahui mana itu tauhid yang menjadi asas kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, dan mana itu syirik yang harus kita hindari. Nah, sakniki mawon rata-rata kaum muslimin untuk sekedar menaikkan terop ketika ada hajatan, maka di bawah salon biasanya atau di salah satu ujung dari terop tersebut mesti ada namanya sesajen. Pun jenengan tanggal di terop manapun, apalagi di musim hujan,
Ya, kalau nggak ada sesajen itu mereka khawatir nanti teropnya akan dibawa oleh angin. Nah, ya, sampai seperti itu. Membangun rumah, barakallahu fikum. Panjenengan lihat kalau orang itu tidak ngaji, maka di salah satu sudutnya mesti akan terpasang pisang satu tandan. Dan pisangnya itu adalah pisang raja yang mahal. Nah, maka sekali lagi kajian-kajian terkait dengan tauhid dan juga akidah adalah kajian-kajian yang sangat penting untuk terus kita pelajari sampai kapanpun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam kitab. Beliau menuliskan, innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji itu milik Allah. Nahmaduhu, yang kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Di sini disebutkan bahwasannya seluruh pujian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bolehkah kita memuji manusia? Jawab. Memuji manusia atau makhluk boleh secara hukum. Namun ketahuilah bahwasannya makhluk yang lemah tersebut, mereka tidak akan melakukan amalan-amalan yang akan membawa pujian bagi mereka kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh seseorang memuji makhluk selama ia merasa bahwasanya pujian tersebut adalah pujian yang tidak berlebihan. Nah, karena apa, Pak? Orang itu hidup di dua kutub yang saling ekstrim. Sebagian orang hidup dalam celaan, senantiasa mencela. Nah, tidak ada waktu kecuali dia ucapannya kotor. Dan salah satunya juga hidup dalam kutub ekstrem yang lain, senantiasa memuji manusia, senantiasa mencari muka di depan manusia. Maka seorang ahlu sunnah berada di pertengahan. Ia boleh saja memuji manusia selama ia merasa bahwasanya pujian tidak akan membawa kecelakaan bagi orang yang dipuji, dan pujian tersebut adalah pujian yang wajar. Nah, wa nasta'inuhu, yang kami memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, yang kami memohon ampunan juga kepadanya, wa na'udzu billahi min sururi anfusina, yang kami memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari jeleknya dorongan-dorongan nafsu kami, jiwa-jiwa kami, wa sayyiati a'malina, dan juga dorongan keburukan amal-amal kami. Maksudnya napa niki? Maksudnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan zahir maupun batin. Contoh keburukan batin itu seperti apa? Napa? Keburukan batin, riya, ya, sombong, napa malih? Hasad, dan semisal dari itu. Panjenengan kira, barakallahu fikum, ya, orang yang sudah ngaji itu terbebas dari kesombongan, terbebas dari hasad, terbebas dari tidak ikhlas. Maka kita katakan bahwasanya ujian orang yang ngaji dengan ujian orang yang belum ngaji lebih dahsyat orang yang sudah ngaji. Nah, jenengan tinggal lihat aja orang-orang yang ngaji itu. Ujian terhadap wanita itu lebih besar. Jarang orang-orang umum itu bicara tentang ta'adud.
Namun dorongan kalau sudah ngaji, Masya Allah sangat besar. Nah, ibu-ibu semoga ngantuk semua. Nah, wasayati a'malina, dan kami juga memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari buruknya amal kami, yakni tentunya dua perlindungan ini adalah perlindungan dari buruknya amal batin dan juga berlindung dari buruknya amal zahir. Nah, dan seorang muslim kita katakan dan perlu dicatat selama hidup bahwasanya seorang ahlu sunnah, orang yang sudah ngaji, wajib memiliki sikap samanya antara lisan dengan apa yang ada di dalam hati. Jangan sampai seorang muslim memiliki dua muka, yang ia senantiasa berhadapan dengan manusia dengan dua muka tersebut. Antara isi hatinya dengan apa yang diucapkan berbeda. Nek wong Jawa ngarani solu-solu. Ditawani ketika berziarah ke temannya atau bertamu ke temannya, ngombe apa Mas? Banyu putih apa kopi? Wis ojo wis wareg aku. Masyaallah. Ini salah satu contoh dari apa? Dari tidak samanya antara lisan dengan isi hati. Dia menggabungkan dua kondisi buruk. Kondisi dusta dan juga mendustai dirinya sendiri. Dia datang dalam kondisi lapar. Kemudian ditawari oleh tuan rumah dengan makanan atau minuman. Kemudian ia tolak dengan alasan dia sudah makan. Dan contoh-contoh kecil semacam ini kadang kita kurang perhatian. Sehingga mudah saja kita mengucapkan sesuatu yang kecil. Atau janji yang sangat kecil mungkin. Jawab pertanyaan ini nanti dapat hadiah. Setelah ada orang yang jawab, nggak ada hadiah yang muncul. Nah, maka hendaknya kita belajar dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidak samanya antara ucapan lisan dengan isi hati yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Nah, lihatlah bagaimana Yusuf alaihi salam di dalam surah Yusuf. Beliau mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan ini adalah ucapan istri Al-Aziz. Apa ucapannya? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Aku, kata Yusuf alaihi salam, tidak membebaskan diriku dari sebuah keburukan, karena sesungguhnya jiwa itu condong kepada apa? Asu, keburukan. Nah, kecuali jiwa-jiwa atau hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sekalian, barakallahu fiik, tidak akan bisa menyamakan lisan dengan apa yang ada di dalam hati, meluruskan amal dan juga meluruskan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan adanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Yusuf ayat berapa? Sampun ketemu? Oh, belum dicari. Nah. May yahdillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, maka tidak akan ada yang dapat memberikan kesesatan kepadanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Namun barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka sekali-kali tidak akan ada yang dapat memberinya hidayah. Makanya di dalam kaidah hidayah, maka hendaknya seseorang itu senantiasa mengaitkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada satu zat yang dapat membolak-balikkan hati manusia dan juga memberikan kepada mereka jalan yang lurus kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurru man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, atas kalian penjagaan diri kalian sendiri. Tidak akan dapat menyesatkan orang-orang yang sesat itu bila kalian telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita bingung. Kok masyarakat kita sudah banyak mulai rusak ya? Loh, kebiyen. Gitu, enggak usah ngomong saiki kebiyen masyarakat kita ya, banyak yang sudah rusak baik keislamannya maupun akidahnya. Ada santri nutup telinga mendengar musik aja mereka kaget. Lalu bagaimana kalau kita secara zahir di depan mereka mengatakan Ar-Rahman istawa ala ars. Naam, Allah istiwa di atas ars. Wong hanya membahas tentang musik saja mereka kaget. Loh, apa musik itu haram? Ya. Saking awamnya kaum muslimin hari ini, sehingga terkait dengan hukum musik, mereka tidak mengetahui. Nah, makanya pandangan seorang ahlu sunnah, seorang salafi kepada masyarakat adalah pandangan rahmah, bukan pandangan kebencian. Karena kebanyakan kaum muslimin hari ini, mereka tidak menerima sunnah, tidak menerima hidayah, tidak menerima tauhid ini, dakwah tauhid ini, bukan karena penolakan, namun karena jahil, karena kebodohan. Maka kita harus lebih banyak kasih sayang kepada mereka, kasihan mereka, ya, yang dari kecil, yang dari bayi sampai berjenggot atau mungkin berkumis, ya. Atau kalau istilah saya kemarin, ya, yang nutup telinga kita, yang kebakaran kumis mereka, yang menutup telinga kita dari musik kita, yang kebakaran kumis mereka. Kenapa kok kebakaran kumis? Karena nggak punya jenggot. Nah, muter aja omongannya. Nah, sampai segitunya. Nah, sebagian orang, masya Allah, ya, panjenengan lihat di awal-awal pemilu beberapa tahun yang lalu, ya, semua isu keluar. Nanti kalau kita dikuasai asing bagaimana? Dari dulu kita dikuasai asing negerinya. Nanti kalau Cina datang bagaimana? Kalau berubah haluan negara kita menjadi negara komunis bagaimana? Kita lupa seakan-akan Allah belum pernah berkata, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian. Perhatikan diri kalian dulu. La yadurru man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan membahayakan orang-orang yang sesat itu bila kalian sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena ketika hidayah itu datang kepada hati seorang hamba, maka yang muncul adalah ketenangan hidup. Nggak mungkin seorang yang memiliki hidayah itu goncang hidupnya dengan satu masalah-masalah kecil dari masalah-masalah dunia. Makanya ketika Syekh Shalih Fauzan ditanya tentang konflik beberapa tahun yang lalu antara Saudi dengan negeri Qatar. Nah, pemisahan diplomatik. Kemudian sebagian orang bertanya kepada Syekh Shalih Fauzan, wahai Syekh, apa sikap kami sebagai rakyat melihat pemutusan diplomatik antara negeri kami Saudi dengan negeri Qatar? Nah, maka Syekh mengatakan, gunakan waktumu membaca Quran, gunakan waktumu untuk sholat malam, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urusan pemerintahmu, urusanmu lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan jawaban dengan pertanyaan itu nggak sinkron sama sekali. Urusan politik kemudian dibawa ke tauhid, dibawa ke ibadah. Nah, karena ketahuilah di dunia ini hanya ada dua bentuk, yang menang dengan yang kalah. Kalau yang menang, mereka berbuat zalim dengan semua kehendak mereka. Sementara yang kalah, dari pergolakan politik, mereka akan senantiasa menjadi oposisi yang mengerong-ngerong kondisi. Pun
jenengan tinggal di negara manapun hanya ada dua ini. Maka seorang ahlu sunnah wajib menempatkan diri sesuai dengan tempatnya. Dia hanya seorang rakyat yang harus tunduk kepada aturan negaranya dan juga aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada kitab. Ada faedah sedikit di sini. Di dalam khutbatul hajah ini kata kerjanya dalam pujian menggunakan nah. Sementara ketika sudah masuk ke dalam persyahadatan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kok kata kerjanya sudah beda? Kira-kira apa maksudnya, komandan? Kok bingung kita? Jangan bingung. Nah, yang tadi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sekarang kok langsung menuju khitab kepada orang pertama. Wa asyhadu alla ilaha illallah. Menunjukkan faedahnya bahwasannya persaksian atas tauhid tidak bisa diwakilkan. Kalau sekedar pujian ya, atau mungkin basa-basi dan semisalnya kita masih bisa mewakilkan. Namun kalau sudah urusan tauhid, urusan ibadah kepada Allah dari akidah, keyakinan, itu kewajiban masing-masing. Itu maksudnya. Maka di sini ya, kata kerjanya dari kami menjadi saya, dan saya bersaksi tiada ilah yang hak kecuali Allah untuk disembah. Wahdahu, yang esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua penggalan dari dua kalimat syahadat. Yang pertama, berkonsekuensi menyendirikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan yang kedua, menspesialkan Rasul, mengkhususkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam teladan. Dua konsekuensi dari tauhid kita, tauhid syahadat ini. Ya, mengkhususkan Allah di dalam ibadah dan mengkhususkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam teladan. Nah, dan di sini ada kalimat yang harus kita jadikan perhatian. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu abduhu wa rasuluh. Apa itu maknanya? Sebagai hamba dan sebagai utusan. Sebagai hamba maksudnya manusia seperti kita, yang terdiri dari darah, tulang, dan daging, yang bisa meneteskan air mata karena kesedihan, yang bisa tersenyum karena kebahagiaan, yang bisa ditersakiti fisiknya, dan semisal dari itu adalah abdu wa rasuluh. Namun dibedakan Rasul ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya risalah, yakni kerasulan. Dan banyak orang yang tidak paham terkait dengan kata-kata abdu wa rasuluh ini. Ya, mencintai Rasul, ini faedah yang banyak belum diketahui kaum muslimin. Okay. Mencintai Rasul dari sisi fisik, dari sisi pribadi, itu belum menyelamatkan sampai mereka mencintai Rasul dari sisi syariat. Konsekuensi dari mengimani Muhammad itu sebagai hamba dan Rasul Allah. Maknanya adalah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah tidak berfaedah menyelamatkan
Kalau hanya cinta dari sisi fisik, namun tidak cinta dari sisi syariat. Contohnya ya apa gampangannya? Sebagian besar kaum muslimin cinta kepada Nabi, cinta. Sampai muncul acara tibaan, maulidan, apalagi ya tan itu pokoknya intinya. Kalau di gitu tahlilan dan semisalnya, an itu, maka mereka apa? Panjenengan tahu Habib itu tiap hari apa yang diajarkan? Sholawatan kata mereka, nyanyi dan semisalnya sebagai bentuk ekspresi cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, ini cinta pada fisik atau cinta pada syariat? Syariatnya fisik, memuji Nabi, menyanjung kelahiran Nabi, memuji akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kesiapan hari ini dari kaum muslimin, mereka hanya siap mencintai Nabi dari sisi fisiknya, namun mereka tidak cinta pada syariatnya. Makanya jenengan tawari mereka, ayo sholawatan. Masya Allah, mereka sangat antusias. Ya, perlu terbangan piro. Nah, perlu alat musik berapa? Ayo, ya. Kalau perlu mulai isya sampai subuh kita selawatan kepada Nabi. Kalau seperti itu banyak yang ikut kira-kira. Pun sak kompleks ini akan ikut. Namun mereka begitu berat hanya untuk memanjangkan jenggot yang hanya 5. Nah, leres mboten? Ke kantor kemudian memakai celana di atas mata kaki, berat, sangat berat. Nah, hanya untuk memanjangkan jenggot dan memangkas kain di atas mata kaki sangat berat. Sama dengan kondisi dari Abu Jahal, Abu Lahab dulu. Panjenengan tahu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, kemudian salah satu budaknya lari, ya, Swaibah menuju Abu Lahab. Nah, apa yang terjadi? Karena saking gembiranya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya kepada keponakannya yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah. Kemudian hari itu Swaibah dibebaskan dari perbudakan oleh siapa? Abu Lahab. Nah, sangat cinta, tidak ada di antara bangsa Arab itu kalau masih satu klan, masih satu suku, kecuali apa? Sangat cinta mereka. Baik benar maupun salah, kalau itu sukunya akan dibela. Demikian juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh di dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari akhlaknya, dari tutur katanya, dari kejujurannya, mereka sangat cinta kepada, bahkan ketika puncak cinta tersebut, ketika mereka berselisih tentang peletaan Hajar Aswad yang menyelisihi, yang hampir ada peperangan di antara mereka. Kemudian datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih saat itu masih muda, belum menjadi Rasul. Mereka sangat bangga dengan adab dan keutamaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara pribadi ketika itu. Namun suasana cinta secara pribadi itu berubah ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi dipilih sebagai seorang Rasul. Kemudian Nabi berdiri di atas bukit Safa, memanggil kaum-kaumnya, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, wahai Swaibah dan semisalnya. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya, aku katakan tidak ada ilah selain Allah. Yang tadinya cinta karena fisik berubah menjadi kebencian dan peperangan. Nah, sama dengan kaum muslimin hari ini, mereka hanya siap mencintai Rasul dari sisi fisiknya, namun dari sisi ajarannya mereka tolak. Leres atau mboten? Nah, jadi saya katakan, ya,
mencintai fisik Nabi belum menyelamatkan kalau kita tidak menerima syariatnya. Amma ba'du. Fahadihi as'ilatu. Dan inilah tanya jawab hammatu fil aqidah yang penting di dalam pembahasan bab-bab akidah. Ujibu alaiha, yang kami akan menjawab terkait permasalahan akidah tersebut ma'ad dzikri dalil, dengan membawa dalil minal Qur'ani wal hadis, dari Al-Qur'an dan hadis. Lihat ma'inna qari'u ila sahatil jawabi. Nah, sehingga muncul ketenangan, kecukupan dari pembaca untuk memahami apa itu ya jawaban yang benar. Lianna akidah, karena sesungguhnya akidah tauhid, yakni akidah tauhid asasun, sebagai asas sa'adatin nasi fid dunya wal akhirah, ya, sebagai sebab kebahagiaan seorang hamba, seorang insan di dunia maupun di akhirat. Muhammad bin Jamil Zainu. Masuk ke dalam bab pertama. Haqqullahi ala ibadih. Hak Allah atas hambanya. Ini beliau menjelaskan bahwasanya buku akidah ini beliau sistematiskan dengan bentuk tanya jawab. Sebelum masuk, saya kasih mukadimah sedikit ya terkait hal ini. Ya. Sebagian besar juga kaum muslimin saat ini mereka beragama itu dengan perasaan. Kalau orang niku sukanya perasaan, yang muncul nopo? Baperan kalau ada nasihat. Leres mboten? Dan kadang-kadang barakallahu fiik, betapa banyak kita dihianati oleh perasaan kita sendiri. Berapa banyak perasaan kita tidak berfaedah kebenaran. Contoh, sampean sebagai laki-laki, sebagai suami, tiap sore pulang kerja lihat istri napa? Bercocok tanam bunga-bunga, warnanya merah. Kemudian perasaan jenengan ya napa? Bojoku iki seneng kembang, suka bunga. Kemudian panjenengan sore hari, karena pada sore hari itu jenengan gajian, jenengan pulang namun mampir ke toko bunga. Belilah bunga yang merah yang harum, kemudian dibawa untuk hadiah. Hadiah siapa? Istri. Waalaikumsalam. Saya ulangi. Kita beragama hari ini kebanyakan adalah baper. Bapernya apa? Itu tadi menggunakan perasaan. Bojo ketok seneng kembang, kemudian kita punya uang, kita belikan bunga. Datanglah sore hari itu suami setelah gajian untuk membelikan istri bunga yang merah-merah. Ternyata dari rumah istrinya suka apa, Pak? Bunga yang merah atau uang yang merah? Pon, jangan guyu, ya. Ini kejadian. Nah, ternyata kebiasaan istri ya dengan bunga-bunga yang merah tidak mengharuskan jenengan membawakan bunga untuk diberikan hadiah. Lapo mas atau apa pegel-pegel nggawa kembang sak lombrok. Sing penting itu duit yang fulus yang merah. Masya Allah. Cocok mboten dengan perasaan kita? Keinginan istri kita tadi loh, cocok? Enggak. Lalu kenapa perasaan ini dibawa kepada agama? Merasa sudah ibadah, merasa sudah benar, merasa sudah akidahnya lurus, merasa masuk surga, Masya Allah. Menuduh kita sebagai orang pengampling surga, sedangkan mereka sendiri
Seperti itu, seakan-akan amaliyah mereka sudah mengantarkan kepada surga, wa iyadzubillah. Nah, hanya perasaan terus, beragama dengan perasaan. Nih. Limadza khalaqnallahu ta'ala? Pertanyaan pertama. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Jawab, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Allah menciptakan kita untuk tujuan apa? Tujuan yang sangat agung, yakni beribadah hanya kepada dirinya. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Wa dalilu qauluhu ta'ala fi suratidz dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan benar-benar aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa qauluhu ta'ala, wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi ala ibadih, hak Allah atas hambanya, ayya'buduhu, agar mereka itu beribadah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'a, dan agar mereka tidak berbuat syirik sedikit pun. Nah, inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab, membentangkan mizan, meluruskan syirat, menegakkan surga dan neraka agar apa? Terwujud peribadatan hamba hanya kepada Rabb-Nya. Liya'buduni ay liwahiduni. Naam, yakni agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau memang tujuan hamba itu beribadah kepada Allah di dalam hidupnya, pertanyaan yang kedua, ma hiya ibadah? Apa itu ibadah? Definisi ini adalah definisi jumhur. Nah, jumhur ulama mengatakan ibadah itu nanti seperti ini. Nah, bukan hanya perasaan kita ya tadi ya. Jadi sekali lagi, jangan bawa perasaan dalam beragama. Betapa banyak perasaan itu mengkhianati kita. Nah, mahiyal ibadatu? Apa itu ibadah? Al ibadatu ismun jami' lima yuhibbullahu min aqwali wal af'al. Seluruh nama, seluruh perbuatan yang dicintai oleh Allah dari ucapan maupun perbuatan. Contoh, kadduai, sebagaimana berdoa, wassalati, dan juga salat, wadzabahi wa ghairiha, dan juga selain daripada itu. Pun kula saniki tanglet kali panjenengan. Kalau disebut ibadah itu, masyarakat kita nganggep ibadah itu apa? Salat. Sehingga mereka karena menyempitkan makna ibadah sebagai salat, nah, maka mereka memaknai ya doa, ya, dzabah, menyembelih kurban, nah, isti'anah, isti'adah itu adalah bukan bagian dari ibadah, sehingga apa? Ketika mereka terjerumus di dalam kesyirikan dari amal-amal tersebut, mereka tidak menyadarinya. Contoh, syirik dalam hal takut, contohnya apa? Nggih. Yang ngaji aja lo kadang-kadang seperti itu Mas Ian. Nggih. Panjenengan ngaji di Nidaul Fitrah.
mau pulang ke Pasegan lewat daerah gelap atau daerah terang, apalagi depannya nanti kuburan yang panjang gitu ya, terus terucap oleh kita, amit mbah nuwun sewu putune lewat. La haula wala. Nah, apakah ini bukan kesyirikan? Ini kesyirikan. Kesyirikan dalam hal apa? Rububiyah Allah, hak Allah sebagai Rabb. Karena tidak ada satu jengkal tanah pun ya di alam semesta ini, tidak ada satu tempat pun, baik itu sejengkal maupun sehasta, ya tidak dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menganggap bahwasanya satu tempat itu dikuasai oleh selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus memohon izin kepada mereka. Kalau yang gak ngaji mungkin masih kita mending, kadang-kadang sudah ngaji itu loh ngomong, permisi Mbah amit lewat putune jaluk selamat, Masya Allah. Nah, lo di mana ngajinya? Nah, di mana akidah tauhidnya semacam itu? Kalau mereka masih, panjenengan lihat di dalam surat Jin. Ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwasannya ada di antara laki-laki dari kalangan manusia, apa yang mereka perbuat? Ya'uduna, mereka berdoa. Doanya tadi itu, apunten Mbah, putune lewat, amit-amit. Nah, ya. Birijalin minal jinni, kemudian mereka berdoa kepada jin, laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka doa kepada para jin tersebut tidak membawa manfaat kecuali semakin mendapat hidayah atau semakin sesat? Semakin sesat. Nah, dan itu banyak di antara kaum muslimin hari ini. Nah, para ibu-ibu panjenengan tanya itu, kalau jam 12 malam, apalagi kalau jenengan di desa, kalau di rumah kan sekarang jedingnya itu tempat MCK-nya itu di dalam rumah itu masih mending, itu pun kadang-kadang terno. Nah, terno gitu. Nah, lalu bagaimana kalau MCK-nya di bawah pohon, di jauh dari rumah, 10 meter dari rumah, di bawah pohon pring. Kemudian pringnya ceria-ceriet gitu suaranya, ya apa kira-kira? Saya yakin umahat mungkin akan bisa menahan itu sampai subuh. Lebih baik menahan daripada nah, terus di mana ngajinya kalau semacam itu? Ya. Kadang kita itu dalam hal-hal besar kita sudah bahas. Bahas fikih khalifah, fikih imarah, pemerintah, fikih muamalah, fikih riba. Tapi kadang-kadang hal-hal yang semacam ini terlalaikan dari kita, sehingga masih ada sebagian kejahilan yang ada pada penuntut ilmu. Nah, ya, dan seluruh panjenengan kalau lihat, ya, as-shalah dan doa itu dalam Al-Quran diterjemahkan sebagai sholat. Sehingga kaum muslimin ya tidak paham bahwasanya berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah itu termasuk kesyirikan. Benar mereka, sholatnya kepada Allah, sholatnya di masjid. Namun ketika mereka meminta jodoh, pindah dari Masjid Ampel kepada pekuburan Ampel. Dan ini yang dialami oleh Syekh Muhammad bin Zamil Jainu. Ketika beliau, ya, bibiknya lama tidak memiliki anak, kemudian bertemulah dengan syekh kampungnya.
guru di kampungnya. Kemudian saya ini memberikan saran bahwasanya datanglah ke kuburan Zaid bin Khattab, yakni saudaranya Umar bin Khattab. Insya Allah nanti di sana kamu berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan ijabah untuk memberikan kepadamu anak. Maka apa? Syekh Muhammad Zainul Zainu mengatakan, dasarnya apa wahai Syekh? Loh, ini saya dapati omongan ini dari siapa? Bibik saya, dari mbah saya, bahwasanya kalau orang itu tidak punya anak harus ke makam ini untuk minta dan ngalap berkah. Maka ya, Syekh Zamil Zainu ketika itu masih muda, ya, mendapatkan hidayah dari kasus itu, dari hal itu. Nah, Syekh yang seharusnya bicaranya ilmiah, ternyata dalil dari ucapannya adalah dalilnya mbahnya dan juga bibiknya. Nah, dan juga pernah saya ceritakan di sini, ya, tentang makam Badawi. Ya. Ketika ada salah satu penuntut ilmu dari salah satu negeri kita, dari satu daerah di negeri kita, lewat ya makam dari Syekh Badawi di Mesir. Dan ketika itu dia naik taksi. Kemudian ada anak yang meminta dari jendela taksi tersebut di lampu merah. Kemudian diberi oleh penuntut ilmu ini. Karena merasa kurang, pengemis cilik ini mengatakan, demi Badawi tambahi aku. Maka apa? Oleh penuntut ilmu tadi uang itu diambil. Bergembiralah pengemis kecil itu. Mau ditukar dengan uang yang lebih besar. Ternyata apa? Tidak diberi malahan. Nah, melihat itu sopirnya sudah kalang kabut. Seakan-akan dia akan mendapatkan musibah. Beri dia karena dia telah bersumpah dengan nama Syekh Badawi. Kalau tidak diberi maka kita akan celaka. Sampai lampu hijau, mereka berangkat lagi. Sopirnya ini sudah basah kuyup dengan keringat karena takutnya. Kemudian sampai malah mereka di tempat yang dituju. Kemudian penuntut ilmu ini mengatakan, mana katanya celaka? Badawi bukan pemilik keselamatan dan juga bukan pemilik kecelakaan. Semua itu hanya milik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan lihat, karena dianggap sholat itu hanya yaitu ibadah, maka doa, isti'anah, isti'adah, juga istighosa, mereka tidak tahu bahwasanya semua itu harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Namun, yaitu yang terjadi kaum muslimin hari ini. Istighosanya kepada siapa? Istighosanya kepada siapa isinya? Ila Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah al-Fatihah. Nah, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ternyata. Nah, ketika istiadat ketika takut, ya, mereka menyerahkan takutnya kepada penunggu tempat itu. Juga dalam hal sembelihan. Nah, betapa banyak kaum muslimin hari ini menyembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Panjenengan tahu? Nggih, hanya untuk membangun sebuah jembatan kecil, mereka mempersembahkan kepala kerbau. Saya tanya, mahal mana antara kepala kerbau atau kerbunya sendiri dengan seekor lalat? Yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid. Seseorang yang masuk neraka karena lalat. Besar mana sekarang antara seekor lalat dengan satu ekor kerbau? Kalau satu ekor lalat dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka karena itu adalah sembelihan selain kepada Allah, lalu bagaimana wujud sembelihan itu kalau berupa kerbau? Kira-kira dosanya lebih besar mana? Nah, jadi ibadah adalah seluruh nama, gabungan dari seluruh nama atas ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendatangkan pahala dari ucapan maupun perbuatan
yang dirinci oleh saya contoh-contohnya di bawah itu, maka yang dikatakan bid'ah, kalau ini ibadah, kalau ini sunnah, maka lawannya adalah kesesatan dan bid'ah. Maka apa? Bid'ah itu definisinya semua ibadah yang tidak dicintai dan disyariatkan oleh Allah menyerupai dari ibadah yang dicintai oleh Allah. Saya ulangi, definisi dari bid'ah adalah satu ibadah yang menyerupai ibadah yang dicintai oleh Allah, yang tujuannya untuk mendatangkan kecintaan dan mendekatkan diri kepada Allah, namun tidak melalui jalan yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bid'ah itu adalah jiplakan dari ibadah yang niatnya sama. Ibadah juga niatnya untuk Allah, bid'ah juga niatnya untuk mendatangkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya, kalau ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka bid'ah adalah satu ibadah yang mirip dengan ibadah yang dicintai Allah dan tujuannya untuk mencari ridha Allah, namun bukan dari jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tanggal kali panjenengan, orang-orang melakukan ritual-ritual tertentu, amalia-amalia tertentu, tujuannya ingin mendapatkan pahala, jelas. Ingin dekat dengan Allah, jelas. Wujud kecintaan kepada Allah, jelas. Namun apa yang membedakan? Yang satu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yang satu menyelisih jalan Rasul dan tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya antara ibadah yang dicintai dengan ibadah yang sesat. Nah, maka itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Dan ini adalah bagian dari doa apa? Doa apa? Iftitah. Nah, ini bagian dari doa iftitah yang seharusnya, kalau doa ini yang kita baca di dalam salat, seharusnya mendatangkan perenungan bahwasannya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang menginsafi dan merenungkan ayat ini dan doa ini yang dibaca olehnya di dalam salat, tentunya mereka adalah orang yang paling jauh dari kesyirikan. Nah, namun karena yaitu tadi kendala bahasa, pemahaman yang buruk dan juga syubhat yang besar, sehingga ayat yang jelas semacam ini yang tidak perlu tafsir yang panjang, mereka juga tidak memahami, sehingga ibadah mereka serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa iyadu billah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang dua tanya jawab, dan insyaallah kita akan lanjutkan pertanyaan ketiga dan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Waktu selebihnya untuk kita tanya jawab kalau ada, kalau tidak ada maka kita bisa membahas dengan pembahasan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.